wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullah wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Faqad qala jalla dzikruhu ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adanallahu wa iyyakum minan nar. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu dan teman-teman yang semoga senantiasa dimuliakan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa arsyadakumullahu li ta'atih. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semuanya untuk senantiasa berada di atas jalan yang hak, jalan siratal mustaqim, hingga kita menjumpai Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi tersebut. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, kembali kita memuja dan memuji Allah Rabbul Alamin atas seluruh karunia dan nikmatnya, serta kita bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena barang siapa bersolawat kepada beliau, Allah akan balas langsung dengan 10 solawat kontan saat itu juga. Sebagaimana yang telah dijadwalkan, kali ini saya akan membahas bersama antum teman-teman sekalian tentang sebuah amalan yang sangat agung, sebuah profesi yang paling terbaik di muka bumi ini, sebuah kewajiban yang tidak hanya diemban oleh orang-orang khusus, tapi juga kita semuanya memiliki kewajiban ini, yaitu tentang berdakwah. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, iya, dakwah. Dakwah adalah, dalam bahasanya ad-dakwah itu artinya menyeru ya. Kalau kita belajar bahasa Arab, ad-dakwah itu an-nida, seruan ya. Kalau kita mendapat dakwah artinya undangan, mendapat undangan, seperti itu ya. Akan tetapi menurut syariat, arti dakwah adalah mengajak seseorang untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi setiap larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah dakwah. Dan larangan yang paling besar adalah kesyirikan. Perintah yang paling agung adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini asas dari dakwah ilallah. Dan juga kita mengajak manusia untuk mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW dan melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah dan menjauhi maksiat serta dosa dan pelanggaran-pelanggaran syariat. Itulah dakwah. Nah, sebagaimana yang kami sebutkan tadi teman-teman sekalian, bahwa dakwah ini bukan kewajiban orang tertentu, bukan hanya kewajiban ulama, bukan hanya kewajiban ustadz, bukan hanya kewajiban para pakar ahli ilmu, enggak. Akan tetapi di pundak kita semuanya ada beban dakwah ini. Tentunya sesuai dengan kadar masing-masing ya. Misalnya orang baru hijrah, baru tahu tentang sunnah, tiba-tiba langsung dia disuruh berdakwah. Tadinya dia pencandu narkoba, pecandu minuman keras ya, hidup di dunia malam, tiba-tiba tobat sehari seminggu jadi pendakwah. Ini juga kurang tepat. Jadi kita harus seimbang. Iya, dakwah memang kewajiban kita semua kaum muslimin. Akan tetapi
disesuaikan juga dengan kapasitasnya masing-masing, ya. Sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Majmu'ul Fatawa, beliau mengatakan memang dakwah itu wajib bi'ayaniha secara ain, fardhu ain, ya. Akan tetapi ya yatanawwa bitanawwu'i qadrihi, ya. Mereka bermacam-macam sesuai dengan kadar kapasitas mereka belajar. Jadi di sini teman-teman, saya akan membahas tentang sejatinya satu kitab yang saya jadikan rujukan utama, yaitu Usus Manhaj Salaf fid Da'wah Ilallah. Ya, Usus Manhaj Salaf fid Da'wah Ilallah, karya Syekh Shalih bin Fauzan. Ya, Syekh Shalih Fauzan ibn Fauzan. Baik. Satu kitab yang cukup bagus, ada sekitar 200 halaman. Ya, yang dikarang oleh ulama besar yang kali ini masih hidup. Semoga Allah menjaga beliau, Syekh Shalih Al-Fauzan. Yang dulu kita pelajari ini sekitar 1 semester. Nah, yang 1 semester ini kita akan singkat sekitar 1 jam duduk di sini bersama antum. Ya. Baik. Semoga Allah SWT memberi manfaat, memberi taufik untuk tersampaikan setidaknya 2 judul yang kita sebutkan, mengapa dan bagaimana. Ya. Dan mungkin tidak akan sempurna juga mengapa dan bagaimananya itu, akan tetapi sesuai dengan kemampuan kita untuk menyampaikan. Dan semoga Allah memberkahi ilmu kita semuanya dan menjadikan kita dai-dai ilallah. Karena ketahuilah, kuntum khairu ummah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kalian adalah umat yang terbaik. Umatnya Muhammad ini umat terbaik. Ukhrijat linnas, kalian keluar untuk manusia seluruhnya. Yang kafir, yang tidak kafir, ya, yang muslim, yang munafik dan yang jujur dalam keimanannya, laki-laki, perempuan, bahkan jin dan manusia semuanya. Ya, kita adalah orang-orang yang dikeluarkan untuk mereka, memperbaiki kondisi mereka. Kita khalifah di muka bumi ini, ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memakmurkan bumi ini. Memakmurkan dengan apa? Bangunan yang megah? Enggak. Kita diperintahkan untuk memakmurkan bumi ini dengan agama Allah Subhanahu wa taala, menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Itu tugas kita. Sehingga kita menyelamatkan manusia minadz zulumati ilan nur, dari kegelapan kesyirikan, kegelapan kebid'ahan, kegelapan maksiat dan dosa, menuju nur, cahaya tauhid, cahaya sunnah, cahaya ketaatan dan kesolehan. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, untuk memotivasi antum sekalian sebagai para pendakwah, ya. Dan jangan bayangkan ketika berdakwah itu hanya ketika duduk di depan seperti ini, ceramah di majelis ilmu. Tidak. Jangan mempersempit dakwah, kata dakwah yang begitu luas. Ya. Taib. Mungkin yang bisa duduk di sini hanya beberapa orang yang mereka memiliki kapasitas. Tidak mungkin ketika antum baru belajar tiba-tiba anak tunjuk silahkan dakwah di sini, terangkan tentang masalah waris misalnya. Mungkin panjang, kan, tetapi kita tidaklah dibebani kecuali dengan kemampuan kita. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali dengan kapasitas kemampuannya. Ya. Wa ma amartukum bi fa'tu minhu mastata'tum. Apapun yang diperintahkan kepada kalian, maka kerjakanlah sesuai kemampuan kalian. Ya. Itu perintah Allah dan perintah Rasulullah. Ya, dalam semua amalan, termasuk dalam masalah dakwah ini. Antum cukup mengirim pesan kepada keluarga kalian, kerabat kalian, di grup WA kalian, ya, tentang nasihat-nasihat, 1 hadis, 2 hadis, itu dakwah. Ya. Antum ngobrol di warung kopi, sampaikan, Bapak Ibu, ya, ini wajib, ayo ini udah sholat, itu dakwah. Ya. Bahkan antum menunjukkan akhlak kalian di depan kaum muslimin yang lain, di depan masyarakat, di depan keluarga kita, itu dakwah. Ya, dan banyak sekali jalan-jalan dakwah. Ya. Termasuk ini nih dakwah. Ya. Membangun, masya Allah, ini apa namanya bang? Musola, apa namanya? Tahfiz ya, rumah tahfiz Ibnu Abbas. Ini sebuah dakwah. Dan apapun, selagi kalian mengikuti atau mengajak manusia kepada kebenaran dan menjauhkan mereka dari maksiat, itu adalah dakwah. Ya, baik. Sekali lagi sesuai kapasitas kita. Nggak mungkin kita selevel kita mendakwahi pemerintah, datang ke istana, itu enggak. Ada orang-orang yang bergerak di sana.
Ya, ada juga yang mereka orang-orang yang bisa berdakwah di pemerintahan, berdakwah di tingkat nasional, tingkat internasional bahkan, ya. Kemudian mereka bisa masuk kepada orang-orang yang di warung kopi misalnya, ya. Orang-orang yang suka mancing misalnya, ya. Mungkin tidak masuk seperti itu. Baik. Untuk memberi motivasi kepada antum sekalian, di sini Syekh juga menyebutkan beberapa fadilah, keutamaan dari dakwah, urgensi dari dakwah. Baik. Dan ini merupakan jawaban dari judul kita yang pertama, mengapa kita berdakwah. Baik. Yang pertama, bahwasanya ketika kita berdakwah, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, sejatinya kita mengikuti para anbiya dan mencontoh mereka. Ya. Kalau kita benar-benar jujur mengikuti Nabi SAW, maka ikuti apa yang mereka jalani. Apa itu? Qul hadhihi sabili ad'u ilallah. Katakanlah wahai Muhammad, ini jalanku. Apa jalannya? Ad'u ilallah. Aku mengajak kepada Allah, ya, mengajak kepada Allah, bukan mengajak kepada yayasannya, bukan mengajak kepada dirinya, bukan mengajak kepada instansinya, tapi mengajak kepada Allah. Ayo menuju Allah. Mau apapun instansimu, mau apapun negaramu, mau apapun yayasanmu, mau apapun latar belakangmu, intinya kalian harus menuju Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini disebutkan dalam surat Yusuf ayat 108. Mungkin saya agak ringkasnya. Para ulama menyebutkan ada sekitar 16 keutamaan berdakwah. Bahkan ada ulama yang lain yang menyebutkan lebih, ya. Syekh Shalih Fauzan, ya, tidak menyebutkan sampai puluhan, akan tetapi kami sebutkan di rujukan yang lain tentang masalah fadilah dakwah, keutamaan dakwah ini. Tapi itu yang pertama. Berarti orang-orang yang berjalan di jalan dakwah, dia telah mengikuti jalannya para nabi. Yang kedua, bahwasanya dakwah adalah perkataan yang terbaik, ya. Allah Subhanahu wa taala bertanya, tapi pertanyaannya Zat yang Maha Tahu untuk sebagai pengagungan masalah perkara ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa 'amila shalihan." Ucapan siapa yang lebih baik? Tunjukkan ucapan siapa yang lebih baik dibandingkan orang-orang yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala, berdakwah untuk mengajak mereka menuju Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya mereka keluar dari relnya Allah Subhanahu wa taala, mereka tarik menuju Allah Subhanahu wa taala. Siapa ucapan yang lebih baik dibanding orang seperti ini? Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Wa amila sholihan, dan mereka beramal soleh. Ini disebutkan dalam surat Fussilat ayat 33. Bahkan Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, Hasan Al-Basri ketika mengomentari ayat ini, beliau mengatakan, ya, di ujungnya, mereka adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah dan mereka itulah wali-wali Allah. Masya Allah, ya. Orang-orang yang meniti jalan dakwah sampai akhir hayatnya, jangan sampai tinggalkan jalan dakwah ini. Mereka adalah wali-wali Allah. Mereka orang-orang yang dicintai oleh Allah. Mereka kekasih-kekasih Allah. Yang mana ketika kita telah menjadi kekasih Allah, kata Allah Subhanahu wa taala di ayat yang lain, "Inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun." Ketika kita menjadi wali-wali Allah, maka tidak akan pernah takut, tidak akan pernah sedih. Dua hal yang menghilangkan kebahagiaan kita, Bapak Ibu. Takut, sedih. Kalau awak indak takut, indak ibu, berarti bahagia. Kalau masih ada salah satu dari keduanya, berarti awak masih kehilangan kebahagiaan, ya. Awak tidak takut, tapi sedih, ya. Sedih itu tentang perkara-perkara yang masa lalu, ya. Awak tidak ada sedih, tapi takut itu masa depan. Berarti orang semacam ini masih belum dikatakan orang yang bahagia. Orang yang bahagia adalah mereka yang kehilangan, yang hilang rasa takutnya dan hilang rasa sedihnya. Kenapa? Karena mereka dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka orang-orang yang beriman, sebagaimana di ayat selanjutnya, alladzina amanu wa kanu yattaqun, dan mereka orang bertakwa. Iman, takwa, menjadi wali Allah. Dan ciri-ciri mereka adalah mengajak manusia kepada kebaikan. Baik. Kemudian yang ketiga, bahwasanya dengan berdakwah itu, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, kita mendapatkan keuntungan yang sangat besar dengan modal yang sedikit. Itu kan prinsip ekonomi awak, Bapak Ibu, yang diajarkan di sekolah-sekolah. Kalau dapet go kerajus ketek, tapi untung gadang, begitu kan?
Ini berlaku dalam dakwah. Ya. Dakwah kita cuman, masya Allah, mengecek 1 jam, atau sekedar kirim pesan 1 hadis. Setelah itu yang baca 100 orang. Setelah itu 100 orang pahalanya masuk ke awak. Selagi inyo memegang ucapan awak yang awak share itu, masuk kepada kita semuanya pahalanya. Misalnya saya ajarkan di sini kepada antum semuanya tentang wudhu, kemudian antum semuanya mempraktekkan wudhu, betapa banyak saya mendapatkan pahala dari antum wudhu kalian. Dan wudhu kalian nggak cuma sekali, 5 kali dalam sehari minimal, ya, bisa lebih. Dan itu nggak cuma sehari, setiap hari terus menerus. Bagaimana pahala kita akan numpuk-numpuk terus, ya, dengan wudhu yang antum kerjakan. Amalan sedikit, pahalanya melimpah. Kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim, "Man dalla 'ala khairin falau mithlu ajri fa'ili." Barang siapa menunjukkan kepada kebaikan, maka baginya pahala para pelakunya yang ditunjuki kebaikan tersebut. Hadis riwayat Muslim. Dan di hadis yang lain, "Man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurim syai'an." Hadis riwayat Muslim. Barang siapa menunjukkan kepada sebuah petunjuk, kemudian dia akan mendapatkan pahala dari orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi sedikit pun dari pahala mereka. Ya. Ketika saya menyuruh Bapak Ibu berwudu, kemudian, ya, antum dapat pahala wudu. Setelah itu pahala wudunya itu bisa transfer ke ana, ya, dan antum tidak terkurangi sedikit pun pahala antum. Ya. Baik. Bayangkan kalau yang mengikuti ratusan, ya, ribuan, itu keuntungan yang sangat luar biasa. Baik. Kemudian yang keempat, tahukah Bapak Ibu, dengan berdakwah kita bisa mendapatkan keturunan yang soleh. Lu kok bisa? Allah SWT yang mengatakan, dijelaskan oleh para ulama dalam surat An-Nisa ayat 9. Bisa dicek An-Nisa ayat 9. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Hendaknya mereka itu takut, ya, seandainya nanti mereka meninggalkan anak keturunan yang lemah, baik lemah dalam masalah agamanya, lemah dalam fisiknya, ya, lemah kesolehannya, lemah ekonominya, keimanannya, ibadahnya, dan seterusnya. Ya, hendaknya takut kalau sampai-sampai anak-anak keturunan kita menjadi orang-orang yang lemah. Lalu solusinya apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Falyattaqullah", bertakwalah engkau kepada Allah, wal yaqulu qawlan sadida, dan ucapkanlah ucapan yang baik. Artinya dakwah. Mengucapkan ucapan yang baik, mengajak manusia menuju Allah, itu menyebabkan nantinya anak-anak kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu ingat tentang kisah Nabi Musa dan Khidir, di mana ketika beliau memperbaiki sebuah rumah, ya, diperbaiki oleh Nabi Musa dan Nabi Khidir, ya. Setelah itu Nabi Musa bertanya, ya, kenapa engkau memperbaiki ini? Apa jawabnya Nabi Khidir di akhir perjumpaan mereka? Ya, kata beliau bahwasanya rumah itu li ghulamaini yatimain, milik 2 orang yatim yang bapaknya sudah meninggal. Li ghulamaini yatimain. Ya. Kenapa kok sampai Allah SWT menjaga rumah tersebut, ya, yang di dalamnya ada kanzun lahuma, ada harta karun di dalamnya, ya. Dibangunkan biar nanti tidak terbenam harta karun itu. Akhirnya nanti 2 anak yatim ini kalau sudah dewasa bisa mengambil harta karun tersebut. Apa sebabnya? Apa sebabnya? Ya. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat situ, wa kana abuhuma sholiha, karena bapaknya, orang tuanya adalah orang yang soleh, ya. Tayyib. Karena orang soleh, akhirnya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala anak keturunannya. Maka jadikan diri kita soleh, ya. Dan setelah itu jangan mensolehkan diri saja, solehkan orang lain, yaitu dengan cara apa? Berdakwah, ngajak mereka untuk menjadi soleh, ya. Tayyib. Jangan kita egois, ya. Yang penting saya selamat dari neraka sudah, yang lainnya bodoh amat. Mungkin besok kita di akhirat akan seperti itu juga, kita akan bodoh amat, kecuali setelah sampai di jembatan Sirat, baru kita tekanan di orang-orang daki awak, ya, keluarga awak, ya, anak-anak awak, teman karib awak, ya.
sanak kerabat kita, family kita, baru tekanan. Tapi ketika sebelum sampai sirat, kita akan nafsi, diriku. Bahkan para anbiya, ya, kecuali Nabi Muhammad SAW, dia selalu memperhatikan kita, para umatnya. Ya. Adapun kita yang sekarang masih di sini, Bapak Ibu, ya, coba peduli dengan mereka. Ya. Jangan hanya kepedulian kita untuk menjadikan mereka orang yang mendapat, ya, makanan, minuman, pakaian, itu saja titik, enggak. Karena pemberian yang terbaik untuk teman-teman kita bukanlah harta, bukanlah pakaian, bukanlah makanan, akan tetapi pemberian yang terbaik yang bisa kita berikan kepada mereka adalah ilmu. Harta yang tidak pernah pudar, ya, ilmu adalah harta yang akan dibawa sampai mati, ya. Baik. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, semoga semakin memotivasi antum, ya, adalah ketika kita berdakwah kepada Allah, maka kita keluar dari kerugian. Kita keluar dari kerugian. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal 'ashr innal insana lafi khusr. Demi masa, demi waktu, manusia semuanya rugi. Semuanya rugi. Semua. Yang laki-laki, yang perempuan, ya, yang muda, yang tua, yang kaya, yang miskin, ya, yang orang Indonesia, orang Arab, orang Afrika, semuanya rugi, semua. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala kecualikan. Setelah semuanya masuk di dalam kerugian, Allah keluarkan beberapa di antaranya. Siapa itu? Illal ladzina amanu. Orang yang beriman keluar dari kerugian. Wa amilus sholihat, dan orang-orang yang suka beramal soleh, kamu keluar, kamu enggak rugi. Wa tawasau bil haq, dan mereka yang bertawasi, menasihati, saling berwasiat, berdakwah di atas kebenaran, wa tawasau bis sabr, dan berwasiat kepada kesabaran, ya. Maka 4 golongan ini keluar dari keumuman manusia yang merugi. Ketika kita tidak memiliki keempat ini, maka kita masih berada di dalam kerugian sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kalau ini juga belum memotivasi antum untuk berjalan di atas jalan dakwah, coba simak yang ke-6. Sebab mendatangkan kemenangan dari musuh-musuh. Banyak sekarang teman-teman kita yang ayo kita bangun khilafah Islamiyah, bangun negara Indonesia menjadi negara Islam, negara khilafah yang dipimpin oleh satu raja muslim untuk semuanya, ya, dengan tata cara mereka, ya. Maka ketahuilah, slogan-slogan tersebut itu tidak akan ada artinya, ya, ketika mereka tidak memulai dari masalah yang terpenting, yaitu berdakwah, mendakwahi mereka, ya, dan dalam perkara yang terpenting yaitu ketauhidan, ya. Ibaratnya kalau langsung menegakkan khilafah itu naik tangga langsung tingkat ke-10, ya. Anak tangga kan banyak, langsung naik ke 10 tuh payah, ya, bisa jatuh, ya. Tapi kita melangkah sebagaimana langkahnya Rasulullah SAW, dan itu tata cara berdakwah. Nanti pembahasannya di bagaimana kita berdakwah, ya. Kita harus berjalan sesuai metodenya Nabi SAW berjalan. Baik. Allah Subhanahu wa taala janjikan bagi orang-orang yang berdakwah akan mendapatkan kemenangan dari musuh-musuh kita. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Orang-orang yang beriman, tolonglah agama Allah. Tolonglah agama Allah. Niscaya kalian akan ditolong dan dimenangkan, wa yutsabbit aqdamakum, dan Allah akan kokohkan kaki-kaki pijakan kalian. Itu dalam satu ayat ini ada 2 langsung janji Allah Subhanahu wa taala kepada antum yang berdakwah kepada Allah. Kalau kita menolong agama Allah, padahal Allah tidak butuh pertolongan kita. Cuman siapa di antara kita yang berusaha untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala ini? Ya, padahal Allah benar-benar nggak butuh. Mau kalian jalan di atas dakwah silahkan, yang enggak juga silahkan. Agama Allah tetap akan menang, ya. Tetap akan menang, ya. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini. Liyudhhirahu 'alad dini kulli, akan memenangkan di atas seluruh agama yang ada di muka bumi ini. Akan menang. Ada nggak adanya kita akan menang, ya. Tapi permasalahannya ketika agama kita menang, agama Allah Subhanahu wa taala menang, kita di barisan mana? Sebagai penonton kah? Atau malah
jadi barisan musuh. Waliyadzubillah. Ya, malah penentang. Waliyadzubillah. Ya, harusnya ketika agama Allah menang, kita menjadi bagian dari itu. Ya. Dengan berbagai usaha yang kita bisa, apapun itu. Ya. Apa janji Allah? Allah akan menangkan kalian. Allah tolong kalian. Allah bantu kalian. Wa yutsabbit aqdamakum, dan Allah beri istiqomah kepada kalian. Kalau mau istiqomah, jalan ke atas dakwah. Ya. Kalau kita kehilangan keistiqomahan, sebagaimana kita saksikan Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, beberapa teman kita yang kemarin Masya Allah luar biasa, duduk bersama kita, sholat bersama kita, sekarang waliyadzubillah pelan-pelan ninggalkan thalabul ilmi, pelan-pelan ninggalkan sholat berjamaah, pelan-pelan ninggalkan sholat sama sekali bahkan. Ada enggak? Ada. Ya, ada. Ya. Ini yang nampak di kita, yang tidak nampak jauh lebih banyak. Ya. Maka bagi teman-teman yang ingin mendapatkan istiqomah, dikasih oleh Allah SWT istiqomah, yang itu merupakan harta yang sangat mahal sekali, maka hendaknya kalian berjalan di atas jalan dakwah. Allah janjikan diberi keistiqomahan. Wa yutsabbit aqdamakum. Allah kokohkan pijakan kalian berada di atas agama yang mulia ini. Baik. Kalau masih belum juga memotivasi antum sekalian, coba perhatikan yang nomor 7. Antum akan mendapatkan doa, solawat, kesejahteraan dari siapa? Allah. Masya Allah. Allah doakan antum. Siapa lagi? Malaikat. Malaikat doakan kita. Tidak hanya Allah dan malaikat, padahal kalau Allah saja itu sudah cukup gitu. Selesai, Allah doakan kita. Tapi juga seluruh penghuni langit dan bumi akan mendoakan kita. Kok bisa? Rasulullah SAW bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Tirmidzi, "Innallaha wa malaikatahu wa ahlus samawati wal ard hatta an-namlah fi juhriha wa hatta al-hut la yusalluna ala muallimin nas al-khair." Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, kemudian penduduk langit, kemudian penduduk bumi, hatta an-namlah fi juhriha, sampai semut yang ada di lubangnya, wahatal haud, sampai ikan di lautan, mereka mendoakan kepada kita, ala muallimin nasal khair, bagi orang-orang yang mengajarkan manusia tentang kebaikan. Ya. Orang-orang yang mengajarkan manusia kebaikan, mereka mendapatkan doa dari Allah Rabbul Alamin, ya, dari malaikat dan penghuni langit dan bumi. Ya. Kalau sudah dapat seperti ini, kok masih kita nggak semangat untuk berdakwah kepada Allah? Lalu dengan apa lagi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, ya. Baik. Kalau belum juga nomor 8, oke. Pahala yang terus mengalir. Pahala akan terus mengalir bagi kita yang mau berdakwah kepada Allah, menolong agama Allah. Ketika kita berada di kuburan gelap, berkawan cacing, berkawan dengan sunyi, ya. Tidak ada yang bisa kita andalkan ketika kita berada di kuburan itu kecuali amal perbuatan kita, ya. Dan salah satunya adalah dengan dakwah ini. Ketika kita mengajak orang, pahalanya akan terus mengalir selagi ilmu yang kita sampaikan ke mereka masih diamalkan oleh mereka. Nggak mesti kita sampaikan, letakkan buku misalnya tata cara sholat Nabi, ya. Letakkan, dibaca oleh ratusan orang, dapat kita, ya. Dan ketika kita mati masih ada yang baca, dapat, ya. Seperti itu. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis riwayat Tabrani, hadis ini hasan, "Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha ma 'amila bi fi hayati wa ba'da mamati hatta yutrak." Barang siapa memberi contoh sebuah contoh yang baik, maka baginya pahala selagi amalan tersebut dilakukan oleh orang-orang yang lain, ya. Selagi diamalkan, selagi dia hidup, wa ba'da mamati, dan setelah mereka mati, ya. Jadi ketika kita hidup, ya, setelah itu mati, tidak terputus pahala kita, tapi ketika kita mati masih terus mengalir, ya. Sebagaimana hadis yang terkenal juga riwayat Bukhari dan Muslim, idza mata ibnu adam inqata amaluhu illa min thalath. Apabila anak Adam telah meninggal dunia, maka terputus amalnya. Dia nggak bisa lagi berpuasa, tidak lagi bisa sholat, tidak lagi bisa berzikir, ya. Saatnya dihisab di sana. Tidak ada kesempatan untuk beramal lagi ketika dia telah meninggal. Illa min thalath, kecuali tiga hal ini bisa terus mengalir ke dalam kuburan kita, pahala kita. Kita tiduran di kuburan, pahala terus tetap mengalir.
Apa indahnya? Ya. Yang pertama adalah atau yang syahidnya, ya langsung ke syahidnya, yaitu au ilmin nafi, ya, atau ilmu bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu yang menjadikan pahala kita terus mengalir ketika kita masih meninggal, ya. Masih hidup ataupun setelah meninggal, terus akan mengalir. Baik. Masih ada waktu, Bapak? Sampai jam berapa? Isanya. Saya cek dulu jamnya. Takutnya lewat banget nih. Oh, lewat lama. Yang nomor 9. Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan wajahnya berseri, bercahaya di dunia, terlebih di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Ibnu Majah, "Naddarallahu imra'an sami'a maqalati faballaghah." Semoga Allah memberikan cahaya di wajahnya. Bagi siapa? Seseorang yang mendengar ucapanku, kata Rasulullah, mendengar nasihat dan pesanku, faballaghahu, kemudian dia sampaikan kepada yang lain. Maka orang semacam ini akan dibuat wajahnya berseri-seri, dibuat wajahnya bercahaya, ya, di dunia dan di akhirat nanti. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmat bagi orang yang berdakwah. Di hadis yang mirip akan tetapi riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya. Rahimallahu imra'an sami'a minni haditsan fahafidhah hatta yuballighuhu ghairah. Semoga Allah merahmati seseorang yang mendengar dariku sebuah hadis, kemudian dia hafal hadis tersebut sampai dia menyampaikan kepada yang lainnya. Ya. Orang yang seperti ini akan dirahmati oleh Allah. Di hadis yang pertama kita sebutkan tadi, Allah akan membuat wajahnya berseri. Di hadis yang kedua, Allah akan merahmati, menyayangi orang yang melakukan hal semacam ini. Baik. Selanjutnya, bagaimana kita berdakwah? Ya. Baik. Ada, kalau antum bisa membacanya di dalam usus manhaj salaf, dan saya sangat tekankan bagi yang bisa bahasa Arab silahkan, PDF-nya ada, ya, antum download bisa. Bagi yang tidak punya atau tidak mampu untuk membaca yang Arabnya, sepertinya saya pernah menjumpai terjemahannya. Tinggal antum lihat, ya, searching mungkin di pasar-pasar online, di Shopee atau Tokopedia, tentang asas manhaj salaf, ya, dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dasar-dasar berdakwah. Nanti akan disebutkan banyak sekali hal, banyak sekali, ya. Mungkin kajian setahun mungkin, ya. Kalau seminggu sekali bisa setahun baru selesai, ya. Baik. Bagaimananya? Yang pertama adalah tentunya Bapak Ibu dan teman-teman sekalian harus dengan ilmu. Ilmu dasar dari segalanya. Ini adalah ilmu, ya. Baik. Tanpa ilmu, kata Umar bin Abdul Aziz, ya, mafsadat yang akan ditimbulkan akan jauh lebih besar dibandingkan maslahat yang dia inginkan. Ya. Dia ingin memperbaiki umat, tapi dia tidak memiliki ilmu bagaimana tata caranya memperbaiki umat. Maka kerusakan yang akan ditimbulkan jauh lebih besar dibandingkan kebaikan yang akan dia dapatkan. Itu kata siapa? Umar bin Abdul Aziz. Semoga Allah merahmati beliau. Sedangkan dalam masalah dunia saja butuh kita dengan ilmu, ya. Cukur rambut kalau tidak ada ilmu, berantakan rambut. Ambo pernah coba mencukur orang, ya. Berantakan hasil, malu orang itu, ya. Kalau tidak ada ilmu itu, ya. Padahal masalah dunia. Bercocok tanam kalau tidak ada ilmunya bisa rusak saja tanaman. Apalagi kok ingin memperbaiki manusia, memperbaiki umat, memperbaiki masyarakat, memperbaiki negara, kok tidak ada ilmu, kehancuran yang akan ditimbulkan oleh orang tersebut. Akhirnya dia mendakwahkan asal-asalan. Yang bid'ah suruh kerajaan, yang syirik malah diserukan, ya. Mereka berdakwah tanpa dasar, ya. Yang mereka serukan hanyalah logika, akalnya, dan seterusnya dan seterusnya, ya. Baik. Maka ilmu ini penting. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di ayat yang kita baca yang pertama tadi, Qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basirah. Sengaja Abu potong tadi sampai situ, ya, karena ini syahidnya di sini, ala basirah. Katakanlah, wahai Muhammad,
inilah jalanku, aku berdakwah menuju Allah Subhanahu wa taala. Ala basirah, ya. Ana wa man ittaba'ani. Ya. Di atas basirah, ya. Aku dan orang-orang yang mengikutiku. Ya. Ala basirah. Basirah artinya ilmu. Apa itu ilmu? Ilmu adalah apa yang datang dari Al-Qur'anul Karim, sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itulah ilmu. Kemudian dijelaskan oleh para ulama salaf, ya, para ulama yang berpegang di atas manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, ya, sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Maka inilah ilmu. Ya. Ketika orang berdakwah tanpa dasar itu, maka mustahil. Akhirnya dia tidak mengerti tentang kondisi yang didakwai. Dia tidak mengerti tentang skala prioritas apa yang dulu didakwakan. Akhirnya mereka apa? Isinya kajiannya cuma mengajak sedekah, sedekah, sedekah. Atau isi kajiannya pertama langsung sholat, 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 bahkan datangi rumah-rumah untuk yang penting sholat, selesai. Sholat yang agama, selesai. Yang penting sholat. Mau ke kuburan minta berkah, mau menyembelih untuk jembatan, angker, terserah. Mau pai ke dukun, silahkan. Yang penting sholat. Padahal itu dia nggak mengerti skala prioritas. Meskipun dia sholat ribuan tahun, haji 1000 kali, ketika kesyirikan masih ada pada dirinya, tidak ada artinya. Semuanya amalannya akan sirna. Ya, lain asyrakta la yahbatun amalku. Kalau kalian berbuat syirik, gugur seluruh amal kalian. Wala takunanna minal khasirin, dan kelak di akhirat kau termasuk orang-orang yang rugi. Ya, itu bila. Ya. Maka skala prioritas. Kemudian bisa memperhatikan mad'u. Mad'unya seperti apa? Ya, harus dibedakan orang-orang yang misalnya orang-orang perlente, ya, orang-orang yang memiliki kedudukan. Beda cara mendakwanya dengan orang-orang, ya, yang biasa-biasa saja, ya. Orang kampung misalnya. Kalau orang-orang kampung kemudian kita dakwanya dengan bahasa yang tinggi, bahasa yang pakai isme, ya, idealis, ya. Perfeksionis, pokoknya is. Itu payah kan? Ngece ustaz tuan. Asis, isme, nggak mengerti orang. Ya. Berbeda dengan orang-orang yang misalnya kerajoy cuman lulusan SD, ya misalnya. Mohon maaf kalau ada yang tersinggung, ya, kalau ada ini bukan bermaksud tuan. Ya. Dibandingkan dengan orang-orang yang S3, kita mendakwai S3, tentunya dengan bahasa yang berbeda. Dan ini harus dipelajari. Dan banyak sekali. Kemudian ketika menghadapi orang-orang yang menyelisihi kita, ada ilmunya juga. Ya. Tidak sama. Karena dalam berdakwah itu ada yang memang dia itu sudah siap untuk menerima, ada yang baru coba-coba, ada yang penentang bana. Meskipun dia tahu kebenaran yang dibawa, tapi dia penentang. Aduh, ya, kategori-kategori seperti itu. Ya. Dan ini butuh dengan ilmu, ya, dengan basirah. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan di ayat yang lain, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Berdakwahlah untuk Allah Subhanahu wa taala. Ajaklah manusia menuju Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dengan hikmah, yaitu ilmu. Dengan hikmah, ilmu. Wal mau'izatil hasanah, dan nasihat yang baik. Ya. Wajadilhum billati ya ahsan, dan jidallah mereka, debatlah mereka dengan cara yang baik. Ya. Kalau orang-orang pertama tentunya dengan hikmah. Ya. Kemudian kok ternyata dia tahu kebenaran tapi dia mengingkari kebenaran, mau itu hasanah, dinasihati, takut-takuti tentang surga neraka, ya. Dinasihati. Kok ternyata dia punya syubhat, punya ilmu yang bertentangan dengan ilmu yang hak, ya. Maka jadilhum billati ahsan, debat sudah, ya, dengan cara yang terbaik, ya. Dengan cara yang baik, bukan hanya asal-asal marah, ya. Yang penting dia ngikut kita, enggak, ya. Dengan cara debat yang baik. Dan tata cara debat pun diajarkan dalam agama kita. Baik. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu adalah, ya, ilmu ini tentunya pokok, ya. Setelah itu tips-tips dakwah, metode di bawahnya itu sumbernya adalah ilmu, ya. Yang kedua saya kasih poin yang kedua adalah tentang keikhlasan, ya, tentang keikhlasan. Dakwah adalah sebuah ibadah, dan kita tahu ibadah tidak akan dikatakan ibadah kecuali memenuhi berapa syarat? 2. Apa itu? 2. Barakallahu fiik. Ikhlas dan mutaba'ah. Ya, ikhlas adalah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala kita berdakwah.
tulus, bukan untuk hal-hal yang lain, bukan tendensi-tendensi duniawi, bukan untuk mencari masa, ya, untuk agar kita terkenal, agar kita bisa tersohor, populer di hadapan orang, bukan, ya. Akhirnya bisa melakukan ini dan itu, ya, bisa jalan ke sana kemari, ya. Bukan itu. Akan tetapi semata-mata kita berdakwah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Entah dia mendapatkan apresiasi atau mendapatkan hujatan, tidak ada bedanya sama sekali. Dipuji tidak bergeming. Ketika dia dihina, dicela dalam dakwahnya, dia nggak ada masalah sama sekali, ya. Rasulullah SAW mengajarkan itu semuanya tentang keikhlasan. Dan para ulama menyebutkan al-ikhlasu min a'dhami asbabil qabul. Keikhlasan itu adalah sebab terbesar diterimanya sebuah dakwah. Catat baik-baik di hati kita, di otak kita. Keikhlasan adalah penyebab diterimanya oleh umat ucapan kita, ya. Itu perkataan para ulama, ya. Maka ketika kita kehilangan keikhlasan, bisa jadi mereka akan menjauh dari kita, ya. Maka perbaiki dulu keikhlasannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengetuk hati-hati mereka untuk mengikuti dakwah yang hak ini. Baik. Pernah Muhammad bin Ahmad Al-Farra bertanya kepada Hamdun Al-Qusar, perkataan yang mungkin cukup terkenal. Ini disebutkan oleh Imam Baihaqi dalam kitabnya. Ma balu kalamis salaf anfa' min kalamina. Wahai Syekh Hamdun Al-Qusar, kenapa ucapan orang-orang terdahulu itu lebih bermanfaat ucapannya dibandingkan kita? Masya Allah, ucapannya itu sedikit tapi ngena, ucapannya sedikit tapi Masya Allah bisa menghujam ke dalam hati mereka, membuat mata mereka bercucuran, membuat hati mereka bergetar. Kok bisa? Sedangkan kita sampai sudah berbusa-busa, ya, tidak ada yang masuk di kepalanya, ya, tidak ada masuk. Kenapa itu? Maka Hamdun Al-Qusar menjawab, li'annahum takallamu li'izzil Islam. Karena mereka berbicara demi kemuliaan Islam, agar Islam itu semakin mulia di mata manusia. Wa najatin nufus, dan selamatnya jiwa-jiwa mereka, ya, dari segala bentuk kesyirikan hati, yang sum'ah lah, yang riya lah, yang ingin dipuji lah, bangga lah, ujub lah, ya. Waridur Rahman, dan tujuan mereka adalah keridhaan Ar-Rahman. Yang penting Allah suka. Manusia nggak suka, tidak peduli. Yang penting saya sudah sampaikan dengan metode terbaik sesuai contoh Rasulullah SAW, dan Allah cinta kepadaku. Masalah diterima dan diterima sudah selesai. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala yang memegang hati manusia. Wa nahnu natakallamu li'izzin nufus. Adapun kita berbicara hanya ingin kemuliaan diri kita, agar suara kita didengar, agar kita dipandang oleh orang-orang yang mendengar kita, orang yang hebat, orator, kalamnya luar biasa, ilmunya mantap, ya. Itu. Wa talabid dunya, dan ingin mengejar dunia ketika kita mengajak orang lain. Wa qabulil haq, wa qabulil khalqi, dan agar diterima oleh makhluk. Tujuannya biar diterima oleh makhluk. Maka niat-niat yang semacam inilah yang menghilangkan kita dari sebuah keikhlasan. Ingat perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang sering saya sebutkan di berbagai kajian, ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau pernah mengatakan, "Makana lillahi yabqa." Makana lillahi yabqa. Apapun yang dikejar untuk Allah, maka dia akan kekal. Apapun yang dikejar untuk Allah, dia akan kekal. Dan beliau pernah mengatakan yang lain, "Wa ma la yakunu lahu la yanfa' wa la yadum." Apapun yang dikejar untuk selain Allah, maka dia tidak akan bermanfaat dan tidak akan awet. Itu Bapak Ibu, ya. Jadi intinya keikhlasan dalam berdakwah itu setidaknya akan mendapatkan satu, diterima amalan kita di sisi Allah. Dua, itu akan menyebabkan diterimanya ucapan kita kepada manusia, orang-orang yang kita dakwahi. Tiga, pengaruh dakwah itu akan langgeng, ya. Pengaruh dakwah itu akan langgeng, ya.
Ini adalah tentang keikhlasan. Baik. Dan di antara bentuk keikhlasan, jangan sampai Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, ketika kita mengajak orang, targetnya adalah banyaknya pengikut. Jangan. Ya. Jangan sampai kita targetnya bagaimana caranya banyaknya pengikut. Ya. Ini akan merusak keikhlasan kita. Ini akan merusak keikhlasan kita. Apa tujuan kita? Tersampaikan dakwah ini sampai ke telinga mereka, pesan ini sampai ke mereka, ya. Itu targetnya. Setelah itu serahkan kepada Allah SWT. Diterima, alhamdulillah, rezeki bagi kita. Lan yahdi Allah bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Kalau kau bisa menunjukkan satu orang saja dengan sebab petunjukmu, itu pahalanya lebih baik dibandingkan unta merah. Perkataan Rasulullah kepada Ali bin Abi Thalib dalam perang Khaybar. Kita bisa menunjukkan orang satu, alhamdulillah. Kebahagiaan itu wajar. Ada yang ikut dakwah kita, alhamdulillah. Itu kita akan mendapatkan pahala humrun na'am. Senang, iya. Tapi jangan jadikan target untuk memperbanyak manusia, ya, yang mengikuti kita. Karena para anbiya, manusia yang paling mulia, lebih mulia daripada kita, lebih hebat berdakwahnya kepada kita, dibimbing langsung oleh Allah. Pengikutnya berapa? Ada di antara mereka, ya, yang mengikutnya illa bit'. Jumlah antara 3 sampai 10, 3 sampai 9. Rajulun wa rajulan. Ada di antara mereka yang pengikutnya cuma 2 orang, ada yang cuma 1 orang. Bahkan walaysa ma'hu ahad. Ada nabi yang tidak memiliki pengikut sama sekali. Apakah artinya mereka gagal? Tidak. Apakah mereka karena tidak ikhlas? Mereka adalah manusia yang paling ikhlas. Tapi kok mereka seperti itu? Allah belum bukakan pintu hati manusia. Bahkan di Antioquia yang disebutkan dalam surat Yasin tentang kisah Habib bin Suri An-Najjar, 3 rasul langsung ke negeri itu. Tidak ada yang ikut kecuali cuma 1 orang, Habib bin Suri An-Najjar. 3 nabi pengikutnya cie, ya. Lebih banyak lo nabinya daripada pengikutnya, ya, Masya Allah. Itu. Maka ketika target kita untuk memperbanyak jamaah, maka ini adalah niat yang keliru, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Targetnya adalah tersampaikan, maka urusannya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah saja tidak bisa memberi hidayah kepada paman yang dia cintai, yaitu Abu Thalib. Apalagi ketika kita. Thayyib. Tidak habis waktu. Baik, mungkin kita akan lanjutkan sedikit lagi setelah Isya nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi, ya, perjumpaan ini. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.